Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puspasari, NIM 18002145. Nah, pada video kali ini tentu saja seperti biasanya saya akan melanjutkan video dari 8 keterampilan mengajar guru atau seorang pendidik. Nah, pada video kali ini kita khusus membahas terkait keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini merupakan keterampilan yang harusnya basic dan dasar dimiliki oleh seorang guru atau pendidik. Karena dengan menghadapi kelas yang sangat kompleks dengan berbagai karakteristik dan hambatan serta sikap dan perilaku siswa yang akan kita hadapi, maka setiap guru ataupun pendidik itu dituntut harus bisa mengelola kelasnya supaya dapat berjalan dengan optimal dan menciptakan situasi belajar yang kondusif di dalam kelas. Nah, mengelola kelas ini ada beberapa indikator. Yang pertama itu kita memberikan perhatian atau memusatkan perhatian, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Kemudian bisa juga dengan memberikan teguran, kemudian memberikan instruksi ataupun petunjuk yang secara jelas, dan bisa juga meminta pertanggungjawaban terkait tugas kepada siswa-siswa kita. Nah, berikut cuplikan videonya tentang bagaimana mempraktekkan mengelola kelas yang akan saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, tapi sebelum itu marilah kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin Bagas. Alhamdulillah. Nah, untuk itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Pertama Bagas hadir, kemudian Anissa hadir, kemudian Lila. Kenapa nak Lila tidak hadir ya? Ada yang tahu Lila kemana? Oh, tidak ada kabar ya, absen berarti. Ini Ibu catat Lila sudah 2 kali absen berturut-turut di kelas Ibu. Jadi Ibu mohon bantuannya kepada Ananda semua. Kan ada kontak Lila ya, tolong dibilang sama Lila bahwa usahakan untuk sekolah. Karena kalau udah lewat dari 3 absennya tanpa keterangan itu bakal dapat sanksi dari sekolah. Dan sayang juga kan waktu sekolah kita nanti aturan kita mengerti jadi tidak mengerti dan ketinggalan dengan teman-teman kita. Tolong ya Bagas dibantu Ibu. Bagas sebagai ketua kelas tolong koordinasikan ya sama Lila. Apa mungkin dia sakit atau bagaimana, kita kurang tahu kan. Nanti kalau sakit sama-sama kita jenguk, dan misalnya kalau Lila tidak ada halangan berarti dia bisa dikatakan malas atau kurang disiplin ya. Tapi kita usahakan sama-sama kita ingatkan supaya Lila bisa sekolah lagi ya. Tolong ya Bagas, teman-teman yang lain tolong juga ya diingatkan Lilanya. Nah, oke. Bayu. Nah, dia oke. Berarti di kelas ini cuma Lila ya yang tidak hadir tanpa keterangan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang karena kita melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin kita membahas tentang pemimpin dan manajer atau bos ya. Nah, kemarin sudah berdiskusi juga ke depan. Sekarang Ibu ingin meminta tugas kelompoknya nih. Kan ada 5 kelompok kemarin dan Ibu sudah tugaskan terkait membuat suatu paragraf yang isinya tentang topik-topik yang telah Ibu tentukan. Nah, untuk itu silahkan dikumpulkan kelompok 1 sampai kelompok 5 ke depan ke meja Ibu. Silahkan dikumpulkan ya paragraf ataupun bacaan terkait topik-topik yang telah Ibu tentukan. Oke, silahkan kumpul di sini ya.
Nah, di sini kelompok 1, 2. Nah, kelompok 3 mana ya paragrafnya? Ada dibuat tugasnya kelompok 3. Di sini Ibu cuma menerima 4 lembar nih, 4 lembar. Kelompok 3 mana nih tugasnya? Kemana? Oh, apa alasannya? Silahkan dijelaskan Bayu, alasannya kenapa kelompok Bayu tidak mengumpulkan tugasnya pada hari ini. Padahal kan udah 1 minggu Ibu kasih waktunya. Silakan. Kenapa Bayu? Dan teman-teman ada yang bisa jelaskan? Oh, karena tidak ada printer, tidak sempat memprint. Nah, kan minggu kemarin juga sudah Ibu jelaskan kalau Ananda tidak memprint tugasnya tidak apa-apa, melainkan dicatat ya, dicatat dan tetap dikumpulkan gitu. Tapi sekarang berarti ada kan bahannya? Ya, sudah ada bahannya, tetapi belum dibuat. Dicatat ada. Nah, dicatat juga tidak ada. Jadi bagaimana nih kelompok 3? Kalau gitu diskusi kita nanti akan terhambat karena materinya ini saling berkaitan. Jadi bagaimana kelompok 3? Nah, jadi di sini Ibu wanti-wanti lagi ya, ketika Ananda semua diberikan tugas, itu jangan dijadikan beban, tetapi mencoba untuk memahami makna baik, makna positif dari pemberian tugas tersebut. Dengan Ananda membuat tugas tersebut dengan sub topik yang telah Ibu tentukan, minimal Ananda itu paham dengan materi yang Ananda buat gitu. Nah, kalau tidak ada seperti ini, ya kita tidak bisa melanjutkan gitu. Karena bahan dari kelompok 3 tidak ada. Nanti dari kelompok 1 kita lanjut ke kelompok 2, terus lanjutnya kelompok 3. Nggak bisa kita langsung ke kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Jadi Ibu sangat ya mewanti-wanti ya kepada Ananda. Dan Ibu ingatkan juga ya kepada kelompok 3, kalau misalnya memprint itu sebenarnya tidak bisa jadi akan alasan untuk Ananda tidak membuat, karena Ananda Ibu bebaskan kemarin kan, mau di buku juga boleh gitu kan, mau dicatat juga boleh, asal dibuat tugasnya ya. Kalau begini berarti kelompok 3 Ibu beri tanda ya terlambat membuat tugas, tetapi tetap Ibu berikan kesempatan untuk dapat mengirimkan tugasnya lagi atau membawa tugasnya, kumpulkan ke Ibu. Nah, untuk itu pada hari ini karena kelompok 3 tidak ada materinya, jadi kita hanya bisa membahas tentang materi kelompok 1 dan materi kelompok 2. Dan Ibu ingatkan lagi ya Bayu dan teman-teman supaya membuat tugasnya dengan sebaik mungkin, karena waktunya lebih lama lagi kan rentangnya. Jadi harap dibuat dan diingat ya perkataan Ibu, karena ini merupakan tanggung jawab Ananda. Nah, oke, untuk mengejar ketertinggalan dari teman-temannya nanti, silahkan kumpulkan sesegera mungkin ya. Gak mesti nunggu minggu depan, tapi Ibu tetap bisa terima kapanpun, sebelum minggu depan pun bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan tentang kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan kelompok 1 terlebih dahulu memaparkan materinya, baru setelah itu kelompok 2. Kemudian kita akan berdiskusi terkait materi yang dibahas oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk itu Ibu persilahkan kepada kelompok 1. Silahkan untuk maju ke depan. Oke, Ananda semua, karena diskusi kita tadi telah berakhir terkait materi kelompok 1 dan materi kelompok 2 sudah dipaparkan, dan Ibu ingatkan lagi ya, tugasnya itu bahwa kelompok 3 harus mengumpulkan
paragraf ataupun bacaan terkait materi yang ibu bagikan, supaya minggu depan kita bisa diskusi. Kalau tidak, ya kita akan ujian. Ibu percepat ujiannya, karena kita memang tinggal diskusi aja lagi untuk meneruskan atau meluruskan pemahaman kita sama-sama terkait materi yang kita pelajari selama ini. Jadi kalau kelompok 3 masih belum membuat, jadi ibu terpaksa memajukan jadwal ujiannya ya. Nah, tujuannya ini kan secara tidak langsung kita akan mereview. Jadi tolong diingat ya kelompok 3. Ibu wanti-wanti sekali ya. Dan teman-temannya tolong diingatkan juga ya kelompok 3, diingatkan, sesama mengingatkan, soalnya kan kita berkaitan materinya ya. Nah, untuk itu, karena kita telah berdiskusi, jangan lupa tetap buat tugas hariannya, karena kita ada tugas harian yang harus Ananda kerjakan di rumah dari halaman 10 sampai halaman 12. Tolong dikerjakan saja di LKS-nya langsung. Kalau ingin menjawab esai dan sekiranya tidak muat di dalam LKS-nya, Ananda boleh membuatnya dalam kertas, kemudian diklipkan di LKS-nya. Oke. Ada pertanyaan tidak terkait pertemuan kita hari ini atau materi yang tadi kita bahas, kemudian atau terkait tugas-tugas dan hal yang lain yang ingin Ananda tanyakan? Silahkan. Ya, silahkan Bayu. Nah, ya untuk PR-nya Ibu jelaskan lagi ya. PR-nya itu dari halaman 10 sampai halaman 12. Untuk esai, jika muat, boleh Ananda tulis di LKS saja. Jika jawabannya tidak muat atau terlalu panjang, boleh Ananda tuliskan di kertas atau di buku juga boleh. Nanti silakan kumpul buku LKS serta buku tulisnya berarti ke depan. Kalau misalnya takut kalau diklep nanti hilang atau copot-copot seperti itu ya. Oke Ananda, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah untuk kita semua. Dan Ibu ingatkan lagi, tetap belajar di rumah. Kerjakanlah tugas itu dengan sebaik-baiknya. Karena dengan Ananda mengerjakan tugas dan Ibu memberikan PR pada Ananda, jadi di rumah Ananda itu mengingat kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Jadi ilmu itu kita ulang-ulang. Kalau misalnya Ananda hari ini paham, kemudian tidak dibahas lagi, kemungkinan ilmu itu akan lupa gitu kan. Jadi perlu kita ulang-ulang dan review lagi, pelajari lagi, catat setiap hal-hal dan poin-poin penting, karena sebentar lagi minggu depannya kita akan mengadakan ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini persentasinya juga sangat tinggi ya untuk menunjang nilai Ananda. Tetapi kembali lagi, Ibu juga akan memeriksa jawaban Ananda yang jujur. Ya, jika ada jawaban yang sama atau ketahuan curang dalam ujian nanti, Ibu akan memberikan sanksi tentunya ya. Pasti ada catatan-catatan khusus bagi Ananda yang melanggar. Jadi jalankanlah sesuatu itu sesuai pada aturannya dengan baik gitu, supaya kita dapat menjalankannya dengan baik dan mendapatkan manfaat dari hal-hal itu. Karena belajar ini jangan Ananda jadikan beban, jangan hanya Ananda jadikan suatu kewajiban, tetapi coba ubah mindsetnya menjadi suatu kebutuhan. Karena yakin dan percayalah Ananda bahwa setiap dari pembelajaran itu pasti ada hikmahnya. Dari pembelajaran kita tentang pemimpin dan kepemimpinan, nanti ketika Ananda di masyarakat atau bergabung dalam suatu organisasi, Ananda pasti membutuhkan ilmu tersebut. Nah, ilmu ini sebagai landasan dasar dan teori yang harus Ananda pahami terlebih dahulu, baru Ananda bisa mempraktekannya di kehidupan Ananda nanti. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan banyak maaf jika ada kesalahan kata ataupun perkataan Ibu yang menyinggung. Dan Ibu akhiri ya dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.